Pernah nggak sih kamu ngerasa kerja tiap hari, capek tiap malam, tapi hidup nggak pernah benar-benar maju? Gaji masuk, tapi langsung habis buat nutup utang. Dan yang paling menyakitkan, kamu tahu kamu kerja keras, tapi tetap saja terjebak. Kalau kamu lagi di posisi itu, video ini bukan kebetulan kamu temukan. Karena di sini, kita nggak cuma bahas teori, tapi 5 langkah nyata yang bisa bantu kamu pelan-pelan keluar dari utang. Dan kalau kamu serius mau berubah, pastikan kamu subscribe sekarang juga ke channel Bincang Finansial, karena di channel ini kita nggak cuma bahas uang, tapi cara mengendalikan hidup kamu. Saya mau cerita dulu, ada seseorang, sebut saja namanya Andi. Andi ini bukan orang malas, dia kerja, bahkan lembur, dia punya penghasilan. Tapi setiap akhir bulan, yang dia rasakan cuma satu, sesak. Kenapa? Karena utangnya lebih cepat datang daripada uangnya. Tagihan kartu kredit, cicilan motor, pinjaman online, semua terasa seperti mengejar dia. Sampai suatu hari, dia duduk diam dan bertanya ke dirinya sendiri, sampai kapan gue hidup kayak gini? Dan di titik itulah, semuanya berubah. Langkah 1, berhenti menipu diri sendiri. Ini mungkin bagian paling sulit dan juga paling menyakitkan. Karena masalah terbesar dari utang, seringkali bukan ada di angka, tapi ada di kejujuran kita terhadap diri sendiri. Banyak orang sebenarnya tahu bahwa kondisi keuangan mereka sedang tidak baik-baik saja. Tapi mereka memilih untuk menutup mata. Masih bilang, nanti juga kebayar. Masih merasa, gue masih aman kok. Padahal di dalam hati, mereka tahu semuanya mulai goyah. Andi dulu seperti itu. Setiap kali gajian, dia merasa lega. Tapi lega itu cuma bertahan mungkin 1 hari. Besoknya, tagihan mulai berdatangan. Notifikasi bank masuk, reminder cicilan muncul. Dan satu persatu, uangnya hilang, tapi yang aneh, dia tetap hidup seolah-olah semuanya normal. Masih nongkrong, masih beli kopi mahal, masih tergoda diskon yang sebenarnya nggak dia butuhkan. Kenapa? Karena mengakui kondisi itu terasa lebih menyakitkan daripada pura-pura baik-baik saja. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka tidak sedang memperbaiki masalah. Mereka hanya sedang menunda kehancuran. Sampai akhirnya, ada satu momen yang mengubah semuanya. Malam itu, Andi duduk sendirian. Nggak ada distraksi, nggak ada hiburan, cuma dia dan pikirannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dia berhenti lari. Dia ambil kertas, dia buka catatan, dan dia tulis semuanya, tanpa ditutup-tutupi, tanpa dikurangi. Semua utang, semua cicilan, semua kewajiban, satu persatu. Dan saat dia melihat totalnya, dia nggak bisa bohong lagi. Itu nyata, itu berat, dan itu adalah hasil dari semua keputusan yang dia buat selama ini. Di titik itu, dia punya 2 pilihan. Terus pura-pura atau mulai berubah. Dan dia memilih yang kedua. Karena dia sadar satu hal penting. Selama kamu masih menipu diri sendiri, kamu tidak akan pernah keluar dari masalah. Perubahan selalu dimulai dari satu hal sederhana, tapi jarang dilakukan. Kejujuran. Jujur soal penghasilan kamu. Jujur soal pengeluaran kamu. Dan yang paling penting, jujur soal kebiasaan kamu. Karena tanpa itu, langkah apapun yang kamu ambil hanya akan jadi ilusi. Dan percaya satu hal, menghadapi kenyataan memang menyakitkan, tapi jauh lebih baik daripada terus hidup dalam kebohongan. Karena disitulah awal dari kebebasanmu dimulai. Langkah 2, hentikan kebocoran sekarang juga. Bayangin kamu lagi di tengah laut, naik kapal yang pelan-pelan mulai tenggelam. Air masuk sedikit demi sedikit. Sekarang saya tanya, apa yang lebih penting? Mencari arah tujuan atau menutup kebocoran itu dulu? Kebanyakan orang salah di sini. Mereka sibuk mikirin cara nambah uang, tapi lupa kalau uangnya terus bocor. Dan selama kebocoran itu masih ada, seberapa banyak pun uang yang masuk akan tetap habis. Andi akhirnya menyadari ini dengan cara yang pahit. Dia pernah dapat tambahan uang. Lembur, bonus kecil. Tapi anehnya, uang itu nggak pernah terasa. Hilang begitu saja. Karena ternyata, masalahnya bukan di kurangnya pemasukan, tapi di kebocoran yang tidak pernah ditutup. Akhirnya dia membuat keputusan yang jujur saja, nggak nyaman. Dia mulai memotong hal-hal yang selama ini terasa normal. Nongkrong, dikurangi bahkan sempat berhenti total. Jajan impulsif, dihentikan. Diskon yang menggoda, diabaikan. Pay later dan cicilan baru, ditutup rapat. Awalnya terasa berat. Seperti kehilangan sesuatu. Karena kita sering mengira, kesenangan kecil itu adalah hak kita. Padahal dalam kondisi terjebak utang, itu bukan lagi soal hak, itu soal prioritas. Andi mulai belajar satu hal penting. Kalau kamu sedang tenggelam, ini bukan waktunya menikmati pemandangan.
Ini waktunya menyelamatkan diri. Dan di fase ini, hidupnya terasa berbeda. Lebih sepi, lebih sederhana. Tapi untuk pertama kalinya, uangnya mulai diam, nggak lagi kabur kemana-mana. Karena dia akhirnya mengontrol arus keluar, bukan cuma berharap arus masuk. Dan percaya atau tidak, langkah ini seringkali yang paling menentukan. Karena tanpa ini, langkah berikutnya tidak akan pernah benar-benar bekerja. Langkah 3, gunakan strategi pelunasan yang jelas. Setelah kebocoran mulai tertutup, Andi sadar satu hal lagi. Dia nggak bisa lagi bayar utang secara acak. Karena selama ini, itulah yang dia lakukan. Bayar sedikit di sini, sedikit di sana, tanpa arah, tanpa strategi. Dan hasilnya, utangnya tidak pernah benar-benar berkurang, hanya berpindah dan terus terasa berat. Sampai akhirnya dia menemukan pendekatan yang sederhana, tapi sangat kuat secara mental. Mulai dari utang yang paling kecil. Banyak orang akan bilang, harusnya dari bunga terbesar dulu. Dan itu tidak salah. Tapi Andi memilih sesuatu yang lebih penting, momentum. Karena masalah terbesar orang yang terlilit utang, bukan cuma angka, tapi kehilangan semangat. Jadi dia mulai dari yang paling kecil. Utang pertama, lunas. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa menang. Itu mungkin terlihat sepele, tapi efeknya besar. Karena setelah itu, dia tidak lagi merasa terjebak. Dia merasa, gue bisa keluar dari ini. Lalu dia lanjut ke utang berikutnya. Sedikit lebih besar, sedikit lebih berat. Tapi sekarang, dia punya keyakinan. Satu persatu, dia selesaikan. Dan setiap utang yang lunas, bukan cuma mengurangi beban finansial, tapi juga membangun ulang kepercayaan dirinya. Dia mulai melihat perubahan nyata. Jumlah tagihan berkurang, pikiran lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Dan yang paling penting, dia tidak lagi merasa dikejar. Sekarang, dia yang mengejar kebebasannya. Di titik ini, Andi belajar satu hal. Keluar dari utang bukan soal cepat atau lambat, tapi soal konsisten dan punya arah. Karena tanpa arah, usaha keras hanya akan jadi putaran tanpa akhir. Langkah 4, tambah pemasukan, bukan cuma ngirit. Di titik ini, Andi mulai menyadari sesuatu yang selama ini dia abaikan. Dia sudah berhemat, sudah menutup kebocoran, sudah mulai mencicil utang dengan strategi. Tapi tetap saja, rasanya lambat. Dan disitulah dia sadar, ada batas dari berhemat. Tapi hampir tidak ada batas untuk menambah penghasilan. Banyak orang terjebak di fase ini. Mereka terlalu fokus mengurangi, sampai lupa cara memperbesar. Padahal kalau kamu hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, sementara utangmu banyak, itu seperti berlari dengan satu kaki. Andi mulai berpikir berbeda. Dia berhenti bertanya, gimana caranya gue lebih hemat? Dan mulai bertanya, gimana caranya gue bisa nambah uang? Awalnya, sederhana. Nggak langsung besar. Nggak langsung sukses. Dia mulai dari apa yang dia punya. Waktu luang setelah kerja, skill sederhana. Bahkan cuma HP dan internet. Dia coba jualan kecil-kecilan. Dia coba jadi affiliate. Dia coba hal-hal yang dulu dia anggap nggak seberapa. Dan memang, di awal hasilnya kecil. Kadang cuma cukup buat bayar satu tagihan kecil. Tapi Andi tidak meremehkan itu. Karena dia tahu satu hal penting. Uang kecil yang konsisten lebih kuat daripada uang besar yang sesekali. Hari demi hari, penghasilannya mulai bertambah. Sedikit demi sedikit. Dan yang menarik, bukan cuma jumlah uangnya yang berubah, tapi cara berpikirnya. Dia tidak lagi merasa korban keadaan. Dia mulai merasa, gue punya kendali, dan setiap tambahan uang tidak dia pakai untuk gaya hidup, tidak untuk pamer, tidak untuk balas dendam setelah hidup hemat. Tapi dia arahkan ke satu tujuan, mempercepat kebebasannya dari utang. Di titik ini, hidupnya mulai terasa bergerak lebih cepat. Karena sekarang, dia tidak hanya bertahan, dia mulai menyerang. Langkah 5, ubah identitas diri. Ini adalah langkah terakhir, tapi juga yang paling dalam. Karena pada akhirnya, masalah keuangan bukan cuma soal uang, tapi soal siapa diri kamu sebenarnya. Selama kamu masih melihat dirimu sebagai orang yang selalu kekurangan, orang yang pasti akan punya utang, orang yang nggak pernah bisa ngatur uang, maka tanpa sadar, baru akan selalu kembali ke pola yang sama. Dan itulah yang dulu terjadi pada Andi. Bahkan saat utangnya mulai berkurang, dia sempat tergoda kembali ke kebiasaan lama. Karena di dalam pikirannya, dia masih orang yang sama. Sampai akhirnya dia sadar satu hal yang mengubah segalanya. Kalau hidupmu mau berubah, identitasmu juga harus berubah. Dia mulai membangun identitas baru. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan kecil yang konsisten. Dia mulai berkata dalam dirinya, gue orang yang bertanggung jawab sama uang gue. Gue orang yang gak gampang tergoda. Gue orang yang punya kendali. Dan setiap hari,
Dia membuktikan itu. Dengan keputusan kecil, menolak godaan yang tidak perlu. Tetap disiplin walaupun tidak ada yang melihat. Tetap fokus walaupun hasilnya belum terasa besar. Pelan-pelan, itu bukan lagi sekadar usaha. Itu menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan, berubah menjadi karakter. Di titik ini, Andi bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Bukan cuma karena utangnya berkurang, tapi karena dia sudah menjadi versi baru dari dirinya sendiri. Versi yang lebih sadar, lebih tenang, lebih kuat. Dan disinilah rahasia yang jarang dibahas. Kalau kamu hanya fokus melunasi utang, kamu mungkin akan bebas sementara. Tapi kalau kamu mengubah siapa dirimu, kamu tidak hanya bebas dari utang, kamu tidak akan kembali ke sana lagi. Sekarang, sebelum kamu tutup video ini, saya mau kamu diam sebentar. Bayangkan hidup kamu, 5 tahun dari sekarang. Apakah kamu masih bangun dengan rasa cemas? Takut lihat notifikasi masuk? Takut buka aplikasi bank? Takut ditagih lagi dan lagi? Atau kamu bangun dengan tenang? Nggak ada lagi beban di kepala. Nggak ada lagi utang yang menghantui. Nggak ada lagi rasa sesak setiap akhir bulan. Cuma ada satu perasaan, lega. Tapi dengar ini baik-baik. Hidup yang kamu bayangkan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Dia tidak peduli kamu capek. Dia tidak peduli kamu berharap. Dia hanya datang kalau kamu memutuskan untuk berubah. Dan keputusan itu bukan besok, bukan minggu depan. Tapi sekarang, mungkin hari ini kamu masih punya utang. Mungkin kamu masih merasa berat. Mungkin kamu masih takut memulai. Itu wajar. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk tetap diam. Karena setiap hari kamu menunda, utang itu tidak berhenti. Dia terus tumbuh, terus menekan, terus mengikat hidup kamu. Dan satu-satunya cara untuk memutus itu adalah dengan langkah kecil yang kamu mulai hari ini. Bukan langkah sempurna, bukan langkah besar, tapi langkah nyata. Karena percaya satu hal, tidak ada orang yang tiba-tiba bebas dari utang. Semua dimulai dari satu keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Dan mungkin video ini adalah titik itu. Titik di mana kamu berhenti lari. Titik di mana kamu mulai menghadapi. Titik di mana hidup kamu mulai berubah arah. Jadi sekarang saya tanya ke kamu mau terus hidup seperti ini? Atau kamu siap untuk keluar? Kalau kamu siap, tulis di kolom komentar. Saya siap bebas dari utang. Bukan untuk saya, tapi untuk diri kamu sendiri. Sebagai janji bahwa kali ini kamu serius. Dan kalau kamu nggak mau kembali ke titik ini lagi, klik subscribe ke channel Bincang Finansial sekarang. Karena di sini, kita nggak cuma bicara uang, kita bicara tentang bagaimana kamu mengambil kembali kendali hidup kamu. Sampai di titik di mana uang bukan lagi sumber stres, tapi alat untuk hidup lebih tenang. Ingat, utang bisa mengikat kamu, tapi keputusan kamu bisa membebaskan kamu. Dan semuanya dimulai dari hari ini.